Acara selanjutnya Mau'idhah Hasanah dan motivasi Qur'ani yang akan disampaikan oleh Abah Lukman. Kepada beliau kami haturkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wala hawla wala quwata illa billahil aliyyil azim. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad kama sallaita ala Sayyidina Ibrahim wa ala ali Sayyidina Ibrahim wa barik ala Sayyidina Muhammad وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني yafqahu qawli, amma ba'd. Yang kami muliakan orang tua kami, guru kami, pembimbing kami, Al-Mukarram, Al-Fadil, Kiai Haji Maksudi Marfu' atalallahu umrahu fi sihatin wa afiyah. Yang kami muliakan Ketua Yayasan YPIM Al-Mukarram Al-Fadil Gus Farhan atalallahu umrah fi sihah wa afiyah Kang Firhan. Yang kami muliakan seluruh sivitas akademika di lingkungan YPIM Dukuh Indramayu yang kami muliakan, Pak Dandim atau yang mewakili, Pak Kapolres atau yang mewakili, para asatidzah, para dewan guru di lingkungan sivitas akademik YPIM, para wali santri, para pengurus pesantren, anak-anakku sekalian, santriwan santriwati yang saya cintai. Alhamdulillah, di siang menjelang sore ini kita oleh Allah dipertemukan dalam rangkaian yang insya Allah acara ini acara yang luar biasa, acara yang mulia. Kami merasa sangat bersyukur oleh Allah dipertemukan dengan orang-orang hebat, dengan orang-orang pilihan, dengan orang-orang istimewa. Karena barusan tadi kami menyaksikan rangkaian khatmil Quran. Rangkaian itulah yang menjadikan kegiatan ini menjadi tambah luar biasa,
sekalipun kita menyelenggarakannya di acara ini dalam kondisi pandemi, semoga saja tetap menjadikan kita untuk senantiasa terus berikhtiar agar bisa menjadi yang terbaik, karena apa saja yang berkait dengan Al-Quran senantiasa nanti akan diantarkan menjadi yang terbaik. Dan dalam kesempatan ini juga semoga pertemuan ini menjadi wasilah agar kita senantiasa oleh Allah dianugerahi kesehatan, dianugerahi keberkahan, dianugerahi rezeki yang berlimpah, dianugerahi putra-putri yang soleh dan solihah, dan senantiasa terus kita bermunajat kepada Allah agar dianugerahi husnul khatimah. Saya terus terang tadi terpukau Kiai penampilan muhadharahnya dua ananda tadi. Dari cara menyampaikannya cukup percaya diri, kata-katanya tersusun secara baik, dan satu hal lagi yang menjadikan kami begitu luar biasa, yaitu mengupas tentang jujur. Jujur itu simple, tetapi menurut Profesor Dr. Thomas J. Stanley itu ternyata adalah faktor pertama. Kalau orang pengen sukses, mutlak harus ada yang namanya jujur. Kalau kita ngerasa punya IQ cerdas, itu ternyata di urutan 21. Kalau kita merasa bangga karena sekolahnya di sekolah favorit, itu ternyata faktor kesuksesannya berada di urutan ke-23. Kalau kita ternyata mendapatkan ranking 1, nilainya terbaik, rapotnya terbaik, atau nilai cum laude, itu ternyata urutannya yang menjadikan seseorang itu sukses di urutan 30. Tetapi pertanyaannya, urutan pertama yang menjadikan karakter orang itu sukses itu apa? Ternyata tadi, tema tadi, namanya jujur. Tidak pernah ada orang akan sukses kalau tidak memiliki yang namanya jujur. Pengen jadi pengusaha sukses, mutlak jujur. Pengen jadi pekerja sukses, mutlak jujur. Pengen menjadi petani sukses, mutlak jujur. Pertanyaannya, gimana sih agar kita senantiasa bisa menumbuhkan jujur? Al-Quran itu kalau kita mulai mencoba mengamati, mencermati, ada hal yang luar biasa yang menanamkan kejujuran. Saya minta, nggak ada para gurunya ya, ada nggak? Oke, saya minta ada adik laki-laki coba bacakan surat Al-Fatihah. Ya, surat Al-Fatihah pada hitungan ketiga nanti silahkan bareng-bareng ya. 1, 2, 3. Ya, barusan ada yang laki-laki membacakan surat Al-Fatihah. Sekarang ada putri. Ya, ada putri. Saya minta bacakan surat Al-Fatihah. Saya pengen tahu apakah surat Al-Fatihahnya ada putri dengan ada putra itu sama atau berbeda. Ya.
Pada hitungan ketiga sama, silakan mulai bareng-bareng baca surat Al-Fatihah. Pada hitungan ketiga mulai. 1, 2, 3. Ya. Ya, terima kasih. Saya ingin 2 contoh bacaan tadi yang dibaca oleh adik-adik putra dan yang dibaca oleh adik-adik putri itu ternyata ada 2 hal. Pertama, ada yang namanya kejujuran. Kejujurannya dari mana, kan? Kejujurannya ketika melihat di situ fathah dibaca fathah, ketika di situ melihat dhamma dibaca dhamma, ketika di situ melihat kasroh dibaca kasroh. Kenapa Bismillahirrahmanirrahim tidak dibaca Bismillihi saja? Atau kenapa juga tidak dibaca Busumuluhu saja? Inilah sebetulnya adik-adik senantiasa ketika terus sering berinteraksi dengan Al-Quran, ada karakter yang akan tertanam dalam diri. Karakter itu yang namanya jujur. Maka orang yang senantiasa baca Al-Qur'annya intan, dia sedikit demi sedikit ditempa dirinya, diinstal dirinya dengan kejujuran. Dan karena kejujuranlah menjadi unsur pertama, faktor pertama, kunci pertama kesuksesan menurut versinya Profesor Dr. Thomas J. Stanley. Yang kedua, yang dibaca adik-adik tadi, surat Al-Fatihah tadi, itu di samping ada kejujuran, ada kepatuhan. Adik-adik sekalian baca Bismillahirrahmanirrahim, itu sama dengan apa yang dibaca oleh para profesor. Gak bisa, saya kan profesor, masa bacaan saya sama anak-anak TK, gak mau lah, gengsi lah. Kalau anak-anak TK bacanya Bismillahirrahmanirrahim, saya karena kiai, maka saya pengennya bacanya beda, nggak mau sama bareng sama anak TK. Kalau bacanya sama dengan anak TK berarti kemampuan saya sama kayak anak TK. Tidak bisa. Mau profesor, mau dokter, mau kiai, mau wali sekalipun, tetap dia dituntut aspek hati. Tulisannya Bismillahirrahmanirrahim, maka siapapun yang baca tetap saja dia harus patuh. Bacanya Bismillahirrahmanirrahim. Maka bacaan Al-Quran surat Al-Fatihahnya adik-adik sekalian, itu sama nanti apa yang dibaca oleh para profesor, itu sama apa yang dibaca oleh para kiai, itu sama apa yang dibaca oleh siapapun. Kenapa? Karena dalam Al-Quran siapa saja yang intent baca akan tertanam karakter patuh. Dan tidak akan ada orang menjadi sukses kalau dia tidak patuh. Maka kenapa baginda Rasulullah 15 abad yang lalu memberikan satu ciri, satu tanda, siapakah yang akan menjadi yang terbaik? Ternyata kok indikatornya Al-Quran. Khairukum man ta'allamal Quran wa 'allama. Mujinya dari mana, Kang, kalau bisa menjadi yang terbaik itu kok indikatornya Al-Quran? Oke. Kalau hari ini ada 2 kota di dunia yang kota itu paling ramai dikunjungi oleh penduduk bumi,
kota itu namanya Makkah dan Madinah. Kenapa kok jatuh pilihannya dua kota itu, kota Makkah dan Madinah? Karena di dua kota inilah Al-Quran diturunkan. Al-Quran pernah diturunkan di kota Mekah, dan Al-Quran juga pernah diturunkan di kota Madinah. Maka dua kota ini mendapatkan predikat sebagai Haramain, dua kota yang dimuliakan. Hanya di Madinah, hanya di Mekah dan di Madinah. Kenapa dua kota ini mendapatkan predikat dua kota yang dimuliakan? Karena dua kota inilah dulu pernah diturunkan Al-Quran. Kalau ada sebuah gua yang paling banyak dikunjungi penduduk bumi dari berbagai penjuru dunia, itu guanya namanya Gua Hiro. Kenapa bukan Gua Pamijahan yang ada di Tasik? Lebih sejuk, jalannya lebih mudah. Kenapa kok di Gua Hiro? Karena di Gua Hiro lah pertama kali ayat Al-Quran diturunkan. Kalau ada orang nanya, bulan apakah di antara 12 bulan yang disebut sebagai bulan yang terbaik, khairul ashhur, semua orang sepakat bahwa bulan yang terbaik adalah bulan Ramadan. Pertanyaannya, kenapa kok jatuh pilihannya di Ramadan? Kenapa enggak di bulan Syawal saja yang baju kita baru, sarung kita baru, pakaian kita baru karena hari raya? Kenapa kok bulan terbaiknya kok di Ramadan? Karena di Ramadan lah Al-Quran diturunkan. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Quran. Ramadan adalah bulan di mana Al-Quran diturunkan. Kalau ada orang nanya lagi, di antara 365 malam, malam apakah malam yang terbaik? Orang semua sepakat bahwa malam terbaik itu adalah malam Lailatul Qadar. Kenapa kok jatuh pilihannya di malam Lailatul Qadar? Karena inna anzalnahu fi Lailatul Qadar. Karena di malam Lailatul Qadar lah Al-Quran diturunkan. Kalau dari puluhan ribu para nabi, ada satu nabi yang mendapatkan predikat sebagai khairul anbiya, sebagai nabi yang terbaik. Di antara puluhan ribu nabi itu, siapakah yang mendapatkan predikat sebagai khairul anbiya? Ternyata predikat itu disematkan kepada sosok baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pertanyaannya, kenapa kok predikat khairul anbiya, nabi terbaiknya, the best prophetnya, itu disematkan kepada baginda Nabi besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Karena beliaulah yang menerima risalah Al-Quran. Kalau ada yang nanya lagi, di antara jumlah para malaikat ada satu malaikat yang disebut sebagai malaikat yang terbaik, yang disebut juga Ruhul Amin. Siapa dia? Dia adalah malaikat Jibril. Kenapa kok predikatnya disematkan kepada malaikat Jibril? Karena beliaulah yang oleh Allah diamanahi untuk menurunkan wahyu Al-Quran. Jadi malaikat Jibril menjadi malaikat yang terbaik, indikatornya Quran. Nabi besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menjadi yang terbaik, indikatornya Quran. Ramadan menjadi bulan yang terbaik, indikatornya Quran. Lailatul Qadar menjadi malam terbaik, indikatornya Quran. Kota Mekah, Madinah menjadi kota yang dimuliakan atau yang disebut sebagai Haramain karena indikatornya Al-Quran. Dan Gua Hiro, gua yang paling dimuliakan di seluruh dunia, karena di Gua Hiro lah di situ diturunkannya Al-Quran. Pertanyaannya, siapakah manusia yang terbaik? Ternyata 15 abad yang lalu baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwa khairukum
man ta'allamal Qur'an wa 'allamahu. Ternyata indikator menjadi yang terbaik itu indikatornya adalah Al-Qur'an. Yai, ketika awal corona saya ketemu dengan beberapa pengusaha. Saya sharing dengan pengusaha-pengusaha. Kata saya, semua orang ngadepin corona ini cemas, termasuk para pengusaha. Kata saya, ikhtiarnya gimana coba ngadepin corona ini agar senantiasa usahanya stabil, syukur-syukur nambah maju. Kata saya, kalau bisnis itu, hukum bisnis itu selalu rumusnya untung dan rugi. Di Al-Quran itu ada isyarat lafaz yang bagi saya luar biasa, yang menawarkan sebuah konsepsi bisnis untung dan untung. Namanya tijaratan lan tabur, perniagaan yang tiada merugi, bisnis tanpa merugi. Orang bisnis tanpa merugi itu pasti paling dinanti, karena siapapun kalau bisnis ya kalau nggak rugi, kalau nggak untung rugi. Tetapi Al-Quran tidak, untung dan untung. Saya ngomong ke teman-teman pengusaha, Al-Quran ghina, la faqra ba'dahu wala ghinan dunahu. Kata saya, orang yang interaksinya dengan Al-Quran pasti kaya. Tidak ada orang menjadi fakir ketika dia telah berinteraksi dengan Al-Quran. Tidak pernah ada. Dan tidak pernah ada juga orang disebut kaya kalau dia sama sekali tidak nyentuh Al-Quran. Akhirnya saya ke teman-teman pengusaha, kalau selama ini ada orang yang senantiasa ditugasin jadi sales, jadi marketing, jadi karyawan, berani nggak, kata saya, ngangkat orang-orang yang setiap hari suruh ngaji Al-Quran di perusahaan? Kata saya gampang, dilihat saja sebelum nanti usaha itu ngangkat karyawan yang tugasnya untuk baca Al-Quran, dengan setelah ada yang baca Al-Quran itu omsetnya naik apa enggak, dilihat aja 2 bulan aja. Akhirnya teman-teman saya memang kasih pandangan dulu, kenapa sih dengan Al-Quran kasih pandangan. Akhirnya teman-teman saya sepakat, ada yang minta 2 orang, ada yang minta 3 orang, ada yang minta 1 orang. Saya kasih semua. Kebetulan saya diamanai sadesa, jadi saya punya jejaring para hafid-hafid. Akhirnya saya kasih. Nah, alhamdulillah signifikannya, semua orang bisnis itu lagi istilahnya, kalau tidak dianggap merosotnya lagi stek lah, lagi mati. Ternyata tahadus binikmah. Saya dikasih laporan terakhir aja kemarin, kurang lebih setengah bulanan yang kemarin. Teman-teman pengusaha itu bilang, yang eksportir furniture, dia bilang, kan saya di tahun 2019 itu target ekspornya itu per bulan hanya 2 kontainer. Di tahun 2020 setelah ada yang ngaji, 1 tahun itu alhamdulillah bisa sampai 48 kontainer. Sekarang di tahun 2021, mulai Januari sampai Juni ini, itu sudah 55 kontainer. Teman-teman properti yang asalnya sekitar ada 60 rumah yang ready stock, yang lama nggak kebeli, itu rumah-rumah itu oleh teman-teman saya diajiin setiap hari. Perumahan yang asalnya nggak laku-laku, sekarang stoknya tinggal 7 kan, dari 60. Terus pengembang alat berat, omsetnya justru sejarahnya terbaik ya. Jadi selama memulai bisnis itu ternyata bulan ini itu omset terbaiknya. Saya punya relasi yang punya Villa Parfum, mungkin di Indramayu juga ada. Itu tokonya ada 168 toko di seluruh Indonesia. Bulan ini itu omset terbaik selama pertama kali berdiri. Apa kiatnya? Quran saja kan. Jadi alhamdulillah hari ini
Saya bisa mendorong siapapun untuk masuk ke perusahaan-perusahaan, tugasnya untuk baca Quran. Pertanyaannya, kenapa kok Quran? Ternyata untuk mewujudkan tijaratan lan tabur, itu rumusnya adalah innalladzina yatsluna kitaballah. Jadi orang-orang yang senantiasa hidupnya mau membaca Al-Quran, mau menderes Al-Quran, mau menghafal Quran, sejatinya dia tidak akan pernah menemukan kerugian baik di dunia ataupun di akhirat. Ini dimasukkan dalam dialektika yang disebut namanya tijaratan lan tabur. Maka tepat sekali kenapa Rasulullah 15 abad yang lalu merumuskan sebuah formulasi bahwa siapakah manusia yang terbaik? Ternyata indikatornya Al-Quran. Makanya kalau senantiasa ingin hidupnya berlimpah, ingin senantiasa rezekinya berlimpah, salah satu kiatnya adalah cobalah sapa Al-Quran. Kenapa? Al-Quran ghina la faqra ba'dahu wala ghinan dunah. Orang yang senantiasa hidupnya berinteraksi dengan Al-Quran itu, maka dijamin akan senantiasa memiliki dimensi kekayaan. Kaya apanya? Pertama, kaya hatinya. Riset hari ini, orang yang senantiasa gelisah dalam hidupnya, itu setelah ditreatment dengan senantiasa sering baca Al-Quran, ternyata memiliki dampak psikologis, dampak kejiwaan yang luar biasa. Dia hatinya jauh lebih tenang. Hati yang jauh lebih tenang itu mencerminkan hati yang kaya. Maka sejatinya orang kalau ingin menemukan hidupnya yang berkah, maka logikanya adalah harus senantiasa dekat yang oleh Allah disematkan itu keberkahan. Saya akan contohkan. Adik-adik, kira-kira air ini apakah bagus dikonsumsi atau tidak? Kenapa? Kenapa? Karena bening. Karena aqua. Halal. Oh ya, bagus. Air ini baik dikonsumsi untuk tubuh kita karena di air ini mengandung namanya mineral. Jadi kebutuhan kita agar tidak tubuh kita dehidrasi, maka asupannya adalah mineral. Nah, salah satunya Allah menyematkan kandungan mineral itu ada di air. Maka apa saja yang dituangin air, maka di situ ada aspek mineralnya. Seandainya air ini saya tuangin dalam tubuh saya melalui diminum, maka berarti di tubuh saya ada kandungan mineralnya. Ketika air ini saya tuangkan di tumbuhan, maka kalau diriset di tumbuhan itu ada kandungan mineralnya. Ketika air ini dituangin di minumannya binatang, maka kalau diriset di situ pasti ada kandungan mineralnya. Maka Allah menyematkan kandungan mineral itu salah satunya disematkan di air. Nah, kalau Allah menyematkan rasa pedas di mana kan? Di cabai. Maka cabai di mana saja selalu ada namanya rasa pedasnya. Kalau Allah menyematkan rasa manis di mana kan? Di gula. Maka gula di mana saja, mau di Indramayu, mau di Jawa Timur, mau di Papua, ya manis. Kalau Allah menyematkan rasa asam di mana? Di buah asam. Asam di mana saja? Asam. Nah, pertanyaannya, kalau Allah menyematkan keberkahan di mana? Di Al-Quran. Wahada kitabun anzalnahu mubarak. Ini adalah Al-Quran yang telah kami turunkan dengan penuh keberkahan. Jadi kalau makanan minuman disematkan berbagai macam kandungan, ada yang karbohidratnya, ada yang proteinnya, ada yang vitaminnya, ada yang rasanya manis, ada yang rasanya asam, ada yang rasanya kecut, ada yang rasanya pahit, ada yang rasanya pedas, maka Allah juga menyematkan keberkahan. Dan itu di mana? Di Al-Quran.
Maka siapapun yang menghendaki ingin hidupnya berkah, silakan dengan Al-Quran. Dan tidak akan pernah ada orang yang menemukan keberkahan yang dahsyat kalau dia tidak menyentuh Al-Quran. Kenapa? Karena Allah menyematkan keberkahannya di Al-Quran. Buktinya dari mana keberkahan itu? Belakangan ini, 2 tahunan ini di Jawa Barat itu ada program namanya Sadesa, 1 desa 1 hafid. Apa program itu? Yaitu pemerintah Provinsi Jawa Barat bekerja sama dengan Jamiatul Qurra wal Hufadz Nahdlatul Ulama Jawa Barat itu memberikan apresiasi terhadap orang-orang yang berkecimpung dengan Al-Quran, baik yang sudah hafal Al-Quran ataupun yang sedang berproses menghafal Quran. Kenapa kok pilihannya ke yang hafal Quran? Termasuk beasiswa kiai. Beberapa belakangan ini, beberapa perguruan tinggi, bahkan sekolah-sekolah juga, itu memberikan beasiswa kepada para santri atau para mahasiswa yang hafal Quran. Pertanyaannya, kenapa kok beasiswanya diberikan ke yang hafal Quran? Apa sih rahasianya? Sok datang, punya hafalan 10 juz, beberapa perguruan tinggi itu memberikan beasiswa. Bahkan saya punya teman di Unpas, di Universitas Pasundan, kebetulan dia salah satu pemegang kebijakannya. Kan silakan kalau ada yang hafal Quran, silakan mau pilih S1, S2, S3, silakan beasiswa. Pertanyaannya, kenapa kok diberikannya ke yang beasiswa itu ke yang hafal Quran? Risetnya, penelitiannya ternyata orang yang hidupnya interaksi dengan Al-Quran itu ternyata tadi dimensi akademiknya jauh lebih baik dibanding yang tidak hafal Quran. Makanya kenapa kok persyaratannya cukup hafal Quran dapat beasiswa? Karena risetnya, temuannya, anak-anak yang interaksinya dengan Al-Quran itu ternyata membuktikan prestasi akademiknya jauh lebih baik. Maka wajar dulu ilmuwan-ilmuwan hebat itu rata-rata latar belakangnya hafal Quran. Termasuk penakluk kota Konstantinopel, Muhammad Al-Fatih. Muhammad Al-Fatih itu justru belajar menghafalnya diajarin oleh sosok guru spiritualnya namanya Syekh Ismail Al-Qurani. Di usia 25 ternyata Muhammad Al-Fatih mampu menaklukkan kota Konstantinopel. Usianya hanya 25. Tetapi di usia 9 tahun Muhammad Al-Fatih sudah hafal Quran. Dan oleh guru spiritualnya dibilangin, wahai nak, engkau adalah orang yang pernah diramalkan oleh baginda Rasulullah bahwa sebaik-baiknya pemimpin dan sebaik-baiknya pasukannya yang mampu menaklukkan kota Konstantinopel, dan itu adalah engkau. Spirit itulah yang menjadikan Muhammad Al-Fatih merasa yakin bahwa tiket menjadi sebaik-baiknya pemimpin yang bisa menaklukkan kota Konstantinopel itu adalah dirinya. Maka dia buktikan di usia sangat muda, di usia 25 tahun Muhammad Al-Fatih sudah menaklukkan kota Konstantinopel. Siapakah Muhammad Al-Fatih itu? Salah satunya adalah orang yang hidupnya senantiasa terus tidak pernah lepas dengan Al-Quran. Mau contoh lagi, ada orang yang karyanya hari ini menjadi rujukan utama di bidang kedokteran di Amerika. Karyanya yang saat ini disebut namanya Al-Qanun fit Tibb, yang hari ini diterjemah dalam bahasa Latin namanya The Canon, sebuah karya literatur tentang medis yang hari ini dijadikan rujukan utama. Buku itu dikarang oleh sosok ulama besar. Dia namanya Ibnu Sina atau yang terkenal dengan Avicenna. Siapa dia? Dia adalah orang yang oleh Allah latar belakangnya sebagai hafizul Quran. Jadi
Banyak tokoh-tokoh dunia yang menjadi luar biasa karena salah satunya adalah Al-Quran. Maka untuk anak-anakku sekalian, yuk terus bersyukur kalian oleh Allah dianugerahi bisa belajar Al-Quran. Banyak sekali saudara-saudara kita yang tidak sempat untuk bisa belajar Al-Quran. Di Indonesia itu Kiai, kalau harus disensus, lebih banyakkan mana yang bisa baca Al-Quran dengan yang tidak bisa baca Al-Quran. Ternyata hasil risetnya itu lebih banyak yang tidak bisa baca Al-Quran. 65% penduduk Indonesia itu sekalipun mayoritas muslim masih berada pada level buta huruf baca tulis Al-Quran. 65%. Maka untuk anak-anakku sekalian, kalau kalian hari ini berinteraksi dengan Al-Quran, itu tandanya kalian sedang diproyeksi menjadi manusia-manusia yang terbaik, the best man, orang-orang pilihan. Maka terus interaksinya dengan Al-Quran. Kenapa? Tadi dari Al-Quran akan tertanam karakter kepatuhan, dari Al-Quran akan tertanam karakter kejujuran. Maka 15 abad yang lalu, siapakah manusia yang terbaik? Khairukum man ta'allamal Qur'an wa 'allama. Kang Farhan, di sini ada penerima program Sadesa? Tuh. Kenapa penerima program Sadesa? Ya karena indikatornya Al-Quran. Makanya, yuk kegiatan ke-Al-Quranan kita jangan tanggung. Saya belum menemukan orang yang hidupnya interaksi intent dengan Al-Quran, terus kok hidupnya sengsara? Belum menemukan. Nah, mumpung ada wali santri, saya pengen nanya, Bu, ya, milih Bu, ya, milih. Anaknya apal Quran, ya, kalau anaknya sugi, milih deh. milih, ya pengennya si sugi apal Quran, ya pengen. Kenapa sih milih yang apal Quran? Al-Quran itu kayak kita dengan tetangga kan. Kalau kita dengan tetangga ngajak komunikasi, ngajak ngobrol, nyapa, terus kita kena musibah, kira-kira tetangga kita nolong apa enggak? Nolong enggak? Kita ini dengan tetangga baik, sering ngajak komunikasi, sering nyapa, sering ngobrol. Terus kita kena musibah, tetangga kita nolong enggak? Nolong. Nah sekarang ganti. Kalau kita dengan tetangga gak pernah nyapa, gak pernah ngajak komunikasi, terus kita kena musibah, kira-kira tetangga kita nolong apa enggak? Hah? Enggak. Nah, kelak siapakah yang akan mendapatkan pertolongan? Siapakah kelak yang akan mendapatkan syafaat? Yang ketika di dunianya sering menyapa Al-Quran, yang ketika di dunianya sering mengajak komunikasi Al-Quran. Jadi kalau di dunianya nggak pernah ngajak komunikasi dengan Al-Quran, begitu kita dulu kelak nanti butuh pertolongan, rasain dulu kata Quran. Kenapa? Karena ketika dulu di dunia ada Al-Quran, melengos, boro-boro disapa, boro-boro disentuh, melengos. Makanya syafi'an li ashabi, bahwa Al-Quran akan diberikan akan mensyafaati kepada siapa? Li ashabi, orang yang ketika di dunianya sering terus membuka Al-Quran. Maka kelak nanti akan ada anak yang oleh Allah dikasih fasilitas luar biasa, yang mengangkat derajat kedua orang tuanya, sekaligus memakaikan mahkota di atas kepala kedua orang tuanya, yang itu tidak pernah dilakukan ketika di dunia. Siapa dia? Anak-anak yang oleh Allah disebut sebagai Ahlul Quran. Ahlul Quran, Ahlullah. Ahlul Quran itu adalah orang-orang yang akan jadi kekasih Allah. Maka anak-anakku sekalian, kalau kalian hari ini terus intent dengan Al-Qurannya, dekat dengan Al-Qurannya, Al-Qurannya tidak lepas, kalian adalah orang-orang istimewa. Kenapa? Karena kalian dipilih menjadi kekasih-kekasih Allah. Tidak ada predikat yang lebih hebat di dunia ini kecuali seseorang itu bisa mendapatkan predikat sebagai Ahlullah, sebagai kekasih Allah. Maka yuk sekalipun hari ini ada khatmul Quran, jangan betul-betul khatam terus Al-Qurannya ditutup, tapi ayo terus
lanjutkan lagi belajar Al-Qur'annya. Kalau tadi kita belajar Al-Qur'annya baru binadar, yuk mulai sedikit demi sedikit kita bisa belajar ke tahfidnya, kita bisa belajar ke tilawahnya. Banyak sekali orang yang hidupnya berinteraksi dengan Al-Quran, insya Allah tidak akan pernah habis. Apa saja akan selalu muncul dari Al-Quran kalau kita menghendaki hidup kita ingin tambah berkah. Kenapa? Wahada kitabun anzalnahu mubarak. Ini adalah Al-Quran yang telah kami turunkan dengan penuh keberkahan. Maka contoh-contohnya sudah nyata. Pengen bukti apa lagi? Kalau ingin kaya, interaksinya dengan Al-Quran. Kalau ingin berkah, interaksinya dengan Al-Quran. Kalau ingin menjadi yang terbaik, interaksinya dengan Al-Quran. Kalau ingin sukses, interaksinya dengan Al-Quran. Maka yuk, Al-Qurannya jangan pernah dilepas. Al-Qurannya terus senantiasa dipegangi. Insya Allah kelak yang akan terus senantiasa memberikan syafaat kepada kita adalah orang yang senantiasa ketika di dunianya dia indah dengan Al-Quran, menyapa Al-Qurannya, mengajak komunikasi dengan Al-Quran. Kira-kira Kiai ngapunten, itu saja yang dapat kami sampaikan. Semoga melalui wasilah pertemuan ini kita kelak oleh Allah bisa dipertemukan bersama para ahlul Quran. Terima kasih. Jazakumullah ahsan jaza. Mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila ada hal-hal yang kurang berkenan. Akhirnya Allahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.